Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Setelah sekian lama konflik yang berkepanjangan yang terjadi di tubuh organisasi Islam kemasyarakatan yang terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, sampai kita kepada pernyataan kiai baru kita, yaitu Kiai Haji Rhoma Irama. Beliau juga tidak kalah dengan kiai-kiai yang lain, bisa memberikan kita nasihat-nasihat, memberikan kita semangat, bisa mengeluarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Al-Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sejak usia 20 tahunan beliau itu sudah mendalami ilmu agama, ikut bersama para kiai berdakwah, bahkan beliau sendiri lewat lagu-lagu yang dinyanyikan itu mengandung dakwah-dakwah untuk menyadarkan umat manusia agar tidak tenggelam kepada kemaksiatan. Di samping itu pula, Bang Haji Rhoma Irama atau Ki Haji Rhoma Irama ternyata ikut dalam pergolakan konflik nasab Ba'alawi atau para habaib yang ada di Indonesia yang disebut dengan habaib Yaman, yang mengaku diri mereka itu adalah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka itu tidak terbukti secara ilmu sejarah, ilmu filologi maupun tes DNA bahwa mereka itu adalah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang mengejutkan sekali pada Bang Haji Rhoma Irama, karena adanya doktrin-doktrin yang dianggap sangat menyesatkan umat manusia, yang antara lain yaitu ada sebagian dari habaib itu mengatakan atau bercerita tentang leluhur beliau yang nama Al-Faqihul Muqaddam. Jadi Al-Faqihul Muqaddam itu dianggap seorang wali besar, bahkan seorang wali yang sebagian dari Sultanul Aulia, Raja Wali. Baru saya tahu bahwa ada seorang Sultanul Aulia yang bernama Al-Faqihul Muqaddam. Para habaib atau sebagian dari habaib itu menceritakan bahwa leluhurnya itu yang bernama Al-Faqihul Muqaddam dalam satu malam itu bisa mi'raj, berhadapan, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu yang mengejutkan kepada sebagian besar umat Islam. Ada selain dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pernah mi'raj, bertemu dengan Allah bahkan 70 kali dalam semalam. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makhluk yang paling mulia hanya bertemu bermi'raj satu kali seumur hidup.
Kalau memang benar Al-Faqihul Muqaddam itu seorang Sultanul Aulia, bisa saja terjadi namun bukan dengan raganya. Jadi bukan dengan jasad kasarnya, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, kita ini adalah jasad kasar, kemudian ada jasad halus. Jadi menurut penjelasan Imam Al-Ghazali itu, jasad kita itu terbagi menjadi dua bagian. Jadi ada jasad kasar, ada jasad halus. Jadi kalau benar Al-Faqihul Muqaddam itu seorang wali dan seorang wali besar, Sultanul Aulia, bisa saja terjadi hal yang demikian itu namun dengan menggunakan jasad halus. Karena kelebihan para Sultanul Aulia itu tentunya diberikan berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita lihat pada para Rasul Allah. Kita lihat bagaimana mukjizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bisa dalam perjalanan yang 1 bulan itu, dalam 1 malam bisa dilaksanakan, padahal perjalanan dalam 1 bulan. Itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian pada Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan. Pada nabi-nabi yang lain kita tidak pernah mendengarkan nabi-nabi tersebut membelah lautan atau membelah gunung atau membelah batu dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu mukjizat atau kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa membelah lautan. Lalu kemudian kita lihat bagaimana Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang sudah mati. Pada nabi-nabi yang lain tidak ada kita dengar cerita daripada Rasul Allah itu yang menghidupkan orang yang sudah mati. Namun pada Nabi Isa alaihissalam itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Lalu kemudian pada Nabi Ibrahim alaihissalam dimasukkan ke dalam api yang begitu besar, dibakar, namun satu helai rambut Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak bisa terbakar oleh api, yang padahal api tersebut api yang berkobar-kobar, dan di tengah api yang berkobar-kobar apalagi badan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada dan terselamatkan, karena itu adalah merupakan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa membelah bulan, menurunkan bulan, kemudian bulan tersebut dibelah di hadapan kafir Quraisy dan disatukan kembali, kemudian bulan itu naik lagi ke langit, yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain atau para rasul-rasul yang lain. Karena itu adalah merupakan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kelebihan-kelebihan para Sultanul Aulia. Tentunya dalam kelebihan-kelebihan para Sultanul Aulia itu berbeda-beda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kepada para sultanul aulia dan wali-wali Allah yang lain. Misalnya kita mendengar bagaimana perjalanan hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bisa berjalan di atas laut, di atas lautan. Sementara para wali-wali yang lain kita tidak pernah mendengar bagaimana wali-wali tersebut berjalan di atas lautan. Kemudian juga didatangi oleh setan iblis laknatullah di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani, yang menyuruh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk meninggalkan syariat. Namun pada waktu itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karena beliau adalah bukan saja seorang sultanul aulia, beliau juga adalah seorang ulama besar yang paham terhadap hukum-hukum yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu bisa mengalahkan gangguan syaitan iblis laknatullah tersebut. Kemudian yang menjadi pembicaraan dan membingungkan kepada umat, pernyataan seorang oknum Habib yang ada di Indonesia tentang leluhurnya yang katanya itu bisa mi'raj setiap malam itu 70 kali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menilai atau berpikir secara syariat, tentunya itu suatu hal yang tidak mungkin. Namun kalau misalnya Al-Faqihul Muqaddam itu adalah seorang sultanul aulia, bisa saja terjadi, namun bukan dengan jasad kasarnya, tapi dengan jasad halusnya bisa bertemu. Sebab saya pernah mendengar salah satu imam mazhab yang diceritakan oleh seorang ustadz dulu bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk sangat berbeda dengan syariat. Seorang imam mazhab bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah pertemuannya itu dengan jasad kasar atau dengan jasad halus? Itu yang perlu kita pertanyakan. Kalau dengan menggunakan jasad halus, itu bisa saja terjadi. Namun kalau dengan menggunakan jasad kasar, itu adalah suatu yang tidak mungkin bagi seorang selainan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang kita tahu sejarah beliau itu bisa bertemu langsung dengan jasad kasar dan jasad halus beliau di saat beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Isra dan Mi'raj. Nah, ini bisa menjadi renungan bagi kita, dan tapi jangan kita sampai salah i'tikad. Ini yang membahayakan bagi umat manusia itu adalah kalau dia salah i'tikad, itulah yang berbahaya. Jadi menurut cerita bahwa 70 kali mi'raj itu tidak wajib kita yakini, bahkan kalau kita bernilai secara syariat itu bisa kita katakan itu adalah salah i'tikad seperti yang diucapkan oleh Bang Haji Roma Irama atau Bang
Kiai Haji Roma Irama pada beberapa hari yang lewat. Nah, ini semoga kita bisa tercerahkan sebagai umat Islam apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama pada acara silaturahmi beberapa hari yang lewat. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Yeah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sampai akhirnya muncul doktrin-doktrin yang tidak bisa diterima akal sehat dan sangat merusak akidah, saya pikir. Itu leluhur kami Al-Faqih Muqaddam, Mi'raj satu malam 70 kali. Astaghfirullahalazim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya diizinkan Allah Mi'raj ke Sidratul Muntaha seumur hidup 1 kali. Ketika ada orang mengatakan bahwa moyang kami bisa Mi'raj 1 malam 70 kali, ini telah merendahkan Rasulullah, telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.